Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah berupa kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di aula atau hal Marista Raya Hotel Purwantoro ini dalam keadaan selamat, sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Dewan Guru PPS Betako Merpati Putih, yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Jawa Tengah PPS Betako Merpati Putih, yang kami hormati pengurus dari ketua beserta anggota cabang Ponorogo Pemda Jawa Timur PPS Betako Merpati Putih, yang kami hormati Bapak-bapak Muspika Sedistrik Purwantoro, yang kami hormati Bapak-bapak tamu undangan Sedistrik Purwantoro yang tidak bisa kami sebutkan, yang kami hormati rekan-rekan anggota PPS Betako Merpati Putih Kabupaten Wonogiri yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama, kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, segenap tamu undangan yang pada kesempatan pagi hari ini berkenan hadir di acara pelantikan pengurus PPS Betako Merpati Putih tahun tugas 2015-2018. Selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam kami menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian mungkin banyak kekurangan, banyak yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mewakili dari segenap panitia penyelenggara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, di sini perlu kami laporkan bahwasannya terselenggaranya kegiatan pelantikan pengurus cabang PPS Betako Merpati Putih Kabupaten Wonogiri didukung sepenuhnya oleh segenap anggota PPS Betako Merpati Putih cabang Wonogiri dengan dibantu sepenuhnya, di-cover sepenuhnya oleh beliau Mas Imam Santoso selaku Ketua Cabang Wonogiri PPS Betako Merpati Putih, yang telah memberikan sarana, prasarana, dan semua fasilitas yang ada di Marista Raya Hotel demi suksesnya kegiatan pelantikan pengurus PPS Betako Merpati Putih pada pagi hari ini. Sekali lagi kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang sudah diberikan kepada kami dan organisasi Merpati Putih Wonogiri. Selanjutnya kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini, di sini kami mengaturkan sugeng yang kita akan anggenipun lenggah ngantos sak paripurnanipun acara wonten ing enjang punika. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru, yang terhormat pengurus Merpati Putih cabang, dan yang saya hormati para tamu undangan Muspika Kecamatan Rorantoro dan seluruh peserta yang hadir di kesempatan pagi siang hari ini. Sekali lagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terima kasih, Alhamdulillahirabbil alamin, saat ini Wonogiri sudah bisa berdiri, cabang Merpati Putih. Semoga harapan kita bersama adalah Merpati Putih bisa menjadi perguruan yang positif tentunya. Kalau kita melihat sekarang banyak sekali nyun sewu, image perguruan banyak yang jelek karena sedikit-sedikit jotos-jotosan, sedikit-sedikit gelut. Itu sebetulnya bukan tugas dari perguruan. Gelut, maaf Pak ini ya, sudah ada Muspika, polisi dan lain-lain itu yang mengatasi kalau ayal-ayalan dan jotos-jotosan. Saya mempunyai keinginan bahwa Merpati Putih di Kabupaten Wonogiri nanti murni untuk olahraga supaya kita sehat, dan tentunya sehat itu mahal. Jadi jangan sampai nanti dengan perguruan Merpati Putih ini dinggo jotos-jotosan ataupun dibuat gelut, walaupun dasarnya adalah bela diri. Intinya harapan kita minta doa restu dari sesepuh jauh-jauh Dewan Guru, semoga di Kabupaten Wonogiri Merpati Putih benar-benar menjadi perguruan yang mensehatkan. Karena saya sudah merasakan bagaimana olah nafas, bagaimana kita bisa sehat dengan perguruan Merpati Putih, sangat luar biasa sekali. Intinya itu, dan mohon maaf mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Intinya ucapan terima kasih sebesar-besarnya, dan saya minta doa restu semoga Merpati Putih Kabupaten Wonogiri mampu berkembang meluas. Intinya itu dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Guru Mas Narjo, yang terhormat Ketua Pemda Mas Yadi, yang terhormat Ketua Cabang Ponorogo, juga rekan-rekan dari Cabang Ponorogo, juga yang terhormat Bapak Muspika Kecamatan Purwantoro, serta tamu undangan. Maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan kesempatan untuk berkumpul ini, marilah kita selalu panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberi kesehatan, kita diberi kemampuan untuk bisa bertahan hidup sampai pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam semoga tetap kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan nantinya akan membimbing kita, anak kita, keturunan kita,
ke zaman-zaman yang lebih terang dan cerah. Amin. Teman-teman saudara saya seperguruan dan juga tamu undangan, saya hanya akan mengemukakan sedikit bahwa perguruan pencaksilat bela diri tangan kosong Merpati Putih mulai ada latihan di Purwantoro sejak tahun 1993 dengan pertimbangan berbagai macam. Salah satunya adalah seperti ini, sehingga kami memberanikan diri dengan banyak petunjuk dan pembinaan dari semua lini, terutama sesama saudara seorganisasi dan terutama juga saudara-saudara saya dari cabang Ponorogo, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan pengukuhan pengurus cabang Kabupaten Wonogiri. Dengan dilantiknya para pengurus ini, kami akan menggeluti dunia anak muda. Kami akan membentuk karakter. Sebenarnya apa yang harus saya jual kepada masyarakat? Yang jelas nilai kesehatan yang pertama. Yang kedua adalah karakter. Dan yang ketiga adalah attitude dari generasi muda yang ada di sekitar kita. Kalau saya boleh jujur, mengapa Merpati Putih itu ada di Purwantoro? Karena pada saat tahun 93 itu perkelahian antar pelajar sering terjadi, sehingga dengan pertimbangan akhirnya kami diberi tugas untuk mengemban tugas ini, mengembangkan Merpati Putih yang menurut sejarah bahwa Merpati Putih ini adalah asli miliknya orang Jawa Tengah. Mataram Islam sebagai pusatnya pada saat itu. Pahlawan Diponegoro sebagai salah satu orang yang melawan penjajah dengan ilmu Merpati Putih. Maka dari itu kita sebagai orang Jawa Tengah mohon untuk bisa menyadari bahwa darah kita ini adalah darah Jawa Tengah. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai orang Jawa Tengah? Sehingga perguruan pencaksilat yang memang asli tumbuh lahir di Jawa Tengah ini, marilah kita dukung untuk membentuk karakter dan attitude ini. Saya bekerja di Kabupaten Wonogiri sudah 25 tahun. Sehingga sejak 25 tahun yang lalu sampai saya berdiri di sini hari ini, saya tahu persis perkembangannya. Dan kebetulan mereka-mereka yang termasuk generasi awal itu semuanya dulu juga adalah murid-murid saya di sekolah di Purwantoro ini. Sehingga kami mohon dukungan kepada bapak-bapak undangan, muspika, dan bapak-bapak kepala sekolah, seandainya, karena ini adalah menawarkan karakter dan attitude. Begitu juga nanti kami akan berusaha untuk mengkoordinasikan antara alam sadar dan alam bawah sadar, kemudian membuat keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan yang akan kami bentuk dalam wujud latihan Merpati Putih. Kami akan mulai masuk ke sekolah-sekolah. Kami awali dari sekolah dasar, sehingga nanti para bapak yang menggeluti dunia pendidikan supaya bisa berpikir panjang bahwa Merpati Putih adalah aslinya miliknya orang Jawa Tengah. Nuwun sewu sinten menawi mboten kita setuju. Kalau orang kemarin belum banyak tahu tentang Merpati Putih, mulai hari ini harus terbuka. Merpati Putih adalah miliknya orang Jawa Tengah, walaupun sekarang sudah nasional, walaupun sekarang sudah mendunia. Saya kira bapak-bapak yang dari kepolisian maupun TNI sudah tahu banyak tentang Merpati Putih ini, baik yang ada di Cijantung atau yang ada di Sumatera sana. Kegiatan-kegiatan dari Kopassus atau D81 sudah melibatkan kita sebagai bela diri wajibnya. Saya bisa bicara karena Purwantoro ini ada satu Mas Narjo yang
bekerja di Cijantung, asli Miting Purwantoro Mas, dari 81. Kebetulan dengan dekat sekali dengan tempat kerja saya, sehingga beliaunya kalau pulang juga ke Purwantoro. Dia anggota D81 yang dipilih dengan berbagai macam kegiatan, asli dari Miting Purwantoro Mas Najo, Mas Yati. Mohon ini untuk bisa didoakan supaya bisa ditiru oleh generasi-generasi kita. Jadi kalau Miting Purwantoro itu mampu mencupak ada orang yang berprestasi di wilayah Cijantung sana, marilah itu kita keblat adik-adik ini. Kita bentuk seperti itu. Kita harus punya karakter dan kita harus punya attitude. Bukalah pikiran adik-adik semuanya. Kita harus mengubah Purwantoro dan sekitarnya, harus. Sinten malih nek mboten awake dhewe. Terima kasih. Demikian yang perlu saya katakan, perlu saya kemukakan untuk membuka wawasan tentang Merpati Putih ini, karena sudah 20 tahun, 25 tahun saya bekerja dan 20 tahun kami bersama-sama dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi karunia berupa sehat dan waktu, sehingga mampu meluangkan waktu untuk menghadiri acara pelantikan cabang Wonogiri PPS Bitako Merpati Putih. Pada Bapak Musfika yang saya hormati, pada para tamu undangan dan seluruh teman-teman anggota Merpati Putih di cabang Ponorogo maupun cabang Wonogiri. Kami sebagai Ketua Dewan Guru, pengurus pusat, dan juga pembina Pemda Jawa Tengah, kami sangat bangga dengan munculnya cabang Wonogiri ini. Dan perlu diketahui bahwa apa tujuan Merpati Putih itu sendiri. Merpati Putih itu adalah singkatan dari Mersutipati Tisik Tidak Pusakane Titisik Ning. Artinya mencari sampai mendapatkan, mencari yang paling baik sampai mendapatkan. Kalau kita mencari yang paling baik sampai mendapatkan, mestinya kita akan menghindari hal-hal yang buruk. Kita mencari terus membenahi diri untuk yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Ya ajaran Tuhan. Kalau Anda beragama Islam, ya Anda harus jadi orang Islam yang baik. Dan kehadiran Merpati Putih di cabang Wonogiri ini harus sejuk, harus ikut membantu aparat di dalam keamanan atau ketertiban maupun ketahanan negara. Bagaimana caranya? Ya, Anda sebagai warga negara yang baik aja itu sudah membantu, tidak bikin geger. Yang kedua, ya Anda membantu keamanan itu diantaranya mengamankan diri sendiri maupun lingkungan. Apa dengan sistem Anda aktif di pos kamling dan lain sebagainya, itu Anda sudah membantu keamanan. Yang kedua, menjaga situasi yang enak, yang aman. Ini sangat penting buat saudara-saudara sekalian. Jangan sampai kehadiran Anda malah membuat ketidaknyamanan di Wonogiri ini saya bubarkan. Tapi Anda harus sangat menyejukkan suasana di Wonogiri ini dengan cara sebagai warga yang baik. Yang kedua, ada semboyan di Merpati Putih. Sumbangsih itu tak berharga, keikhlasanku nyata. Apa yang Anda sumbangkan pada Wonogiri ini? Dan Anda tidak usah mengharapkan imbalan.
Jadi sumbangsih itu tak berharga, keikhlasanku nyata. Sumbanglah satu kebaikan-kebaikan dengan kehadiran Merpati Putih di cabang Wonogiri ini, di kota Wonogiri ini, di wilayah hukum ya Wonogiri ini, sehingga merasakan kehadiran Anda adalah sesuatu kekuatan yang baik yang menunjukkan situasi dan kondisi yang ada di wilayah Wonogiri ini. Seperti tujuan dari Merpati Putih itu sendiri. Coba kalau kita dengar yang setiap kali kita ucapkan pada waktu kita melaksanakan janji anggota. Janji anggota yang pertama adalah taat dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh anggota Merpati Putih harus taat pada Tuhannya, otomatis taat pada agamanya masing-masing. Yang agamanya Katolik, ya jadi seorang Katolik yang baik. Agamanya Islam sebagai seorang umat Islam yang baik. Ini janji anggota yang pertama. Yang kedua, mengabdi dan berbakti pada nusa bangsa dan negara Republik Indonesia. Masuknya Anda sebagai anggota Merpati Putih ini semata-mata untuk mengabdi dan berbakti pada nusa bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi apa pengabdian kepada nusa bangsa ini? Di antaranya adalah mempertahankan, melestarikan budaya bangsa. Budaya bangsa yang bagus ini sampai dikagumi oleh orang lain, oleh bangsa lain. Terbukti sekarang 27 negara sudah ikut Merpati Putih. Bahkan negara yang adi jaya, yaitu Amerika saja ikut perguruan Merpati Putih. Apa kehebatan Merpati Putih ini? Di antaranya ada terbentuk satu pribadi yang satria. Pribadi yang satria itu yang bagaimana? Anda harus sportif, bisa bedakan yang baik dan yang benar. Mestinya yang benar Anda laksanakan, yang baik mestinya tidak akan kamu laksanakan. Satria itu ya sportif. Kalau kalah ya mengakui kalah. Kalau menang sportif, mengakui menang. Dan kalau salah itu minta maaf dan tidak akan diulang lagi. Kalau benar tidak harus bangga. Itu adalah suatu kebiasaan yang harus dilaksanakan, hal-hal suatu kebenaran. Seluruh anggota Merpati Putih harus terpatri dengan sifat-sifat seperti itu, sehingga Merpati Putih, setiap anggota Merpati Putih sebagai toladan di mana Anda berada. Di keluarga Anda sebagai anak yang baik, sebagai bapak yang baik. Di sekolahan Anda sebagai pelajar yang baik, yang hormat pada guru-gurumu, yang sayang pada teman-teman kamu. Otomatis tidak akan terjadi pertengkaran kalau Anda punya sifat kepribadian satria tadi. Di agama Anda sebagai pemeluk agama yang baik. Ini yang diharapkan oleh Merpati Putih. Kami anggota Merpati Putih angkatan tahun 69, kami merintis bersama guru kami sehingga terjadi besar sampai ke luar negeri. Untuk itu mestinya kami akan bangga kalau anggota Merpati Putih ini baik, kalau anggota Merpati Putih ini berprestasi, dan mestinya kami akan menangis sedih kalau anggota Merpati Putih ini bermasalah. Saya menandaskan seorang anggota Merpati Putih jangan sampai minum minuman keras,
kalau sampai ada lebih baik keluar dari anggota Merpati Putih. Mengapa saya katakan demikian? Sebab diawali dengan minum-minuman keras ini orang akan berberi kelakuan yang tidak baik. Toh di agama juga dilarang. Ini saya harapkan Anda mengerti, sebab awal dari minum-minuman keras ini akan menjadikan hal yang buruk, apalagi sampai obat-obat terlarang. Saya sebagai yang dituakan di Merpati Putih sebagai ketua Dewan Guru cukup berat. Karena apa? Kita tahu persis guru besar kita sudah tidak ada. Dan yang ditinggalkan sekarang ini harus kita bina sebaik mungkin, kita bahu-membahu untuk ikut mengantar adik-adik kita menjadi anak yang baik, yang punya masa depan, yaitu membentuk pribadi yang bagus. Mengapa kita punya rasa demikian? Kita terpanggil sebagai anggota Merpati Putih harus mampu mengantarkan anak-anak kita, adik-adik kita berprestasi. Apa itu berprestasi di Merpati Putih sebagai anggota Merpati Putih? Atau berprestasi sebagai seorang pelajar, mestinya dengan satu kurikulum Merpati Putih yang baik. Misalnya anggota Merpati Putih ini baru persiapan ulangan umum, diliburkan saja, suruh fokus untuk belajar. Juga misalnya dia seorang mahasiswa mempersiapkan untuk pendaftaran dan sebagainya, juga diliburkan saja. Jadi Merpati Putih ini bukan satu-satunya yang untuk menyita waktu seluruhnya, enggak. Tapi harus sebagai pelajar sukses di Merpati Putih, sukses. Harus pandai-pandai bagi waktu. Tidak ada gunanya Anda berprestasi di Merpati Putih, tapi sebagai pelajar jatuh nilainya. Mengapa saya katakan demikian? Kami bisa punya 28 kelompok latihan di Purwokerto ini, anggotanya ribuan. Bahkan pendaftaran Merpati Putih itu yang antar bapak ibunya, karena merasakan ikut Merpati Putih jadi baik. Mas Narjo, saya titip anak saya untuk ikut bela diri Merpati Putih. Itu kakak-kakaknya setelah ikut jadi baik, jadi ikut bantu orang tua di rumah, nurut apa yang dikatakan orang tua. Juga dia sekolahnya maju. Hal semacam ini berarti kita berhasil membentuk pribadi dia dengan baik. Jadi tidak hanya prestasi dengan baik, tapi karakter jatuh. Tapi dua-duanya harus berhasil. Kami sangat mengharapkan demikian. Dan selamat saya ucapkan kepada kepengurusan yang baru. Anda harus berpikir jauh ke sana. Di antaranya demikian, bagaimana teknik-teknik berprestasi di dalam satu kurikulum Merpati Putih. Anda siapkan pertandingan antar kelompok latihan setiap tahun sekali. Di waktu pelajar itu libur, jadi tidak mengganggu pelajaran. Kami laksanakan sudah hampir 30 kali, berarti 30 tahun. Dan setiap juara kita jadikan satu untuk dipusatkan latihan. Seluruh pelatih maupun asisten pelatih memperhatikan juara satu itu. Untuk apa? Untuk event-event yang lebih tinggi di IPSI. Jadi kita mantap. Setelah mengadakan pertandingan antar polat, kita mengantar lagi untuk pertandingan event-event yang lebih tinggi.
ini akan menjadikan satu prestasi yang baik karena memang uji coba yang baik. Sebelum pertandingan antar klub itu juga seluruh pelatih itu kumpul untuk mempersiapkan atlet-atletnya di klubnya masing-masing, sehingga pertandingan antar klub itu mutu, tidak asal-asalan. Bagaimana mukul kepala itu min 5, nendang kemaluan itu min 5, jatuhan ada nilai 3 dan sebagainya. Itu betul-betul diterapkan sehingga adik-adik yang bertanding itu tidak brutal, tapi pakai teknik yang tinggi. Bagaimana teknik jatuhan yang bagus, dapat nilai 3 dan sebagainya. Ini memerlukan satu kecermatan dan bagaimana kreasi cara melatih. Zaman sekarang itu tidak ada melatih langsung dengan keras dan tidak, tapi harusnya diberi pengertian yang baik sehingga teknik itu masuk di hati dan bisa dipraktekkan. Saya ini dulu atlet, jadi saya memang senang sekali yang namanya tarung bebas. Dan bagaimana teknik-teknik tarung bebas yang baik itu juga mestinya kita pelajari berpuluh-puluh tahun. Kalau dia ditendang depan atas, bagaimana kita masuk circle bawah itu dengan cantik, musuhnya bisa jatuh dengan cantik, dapat nilai 3, tidak dengan curang. Saudara-saudara sekalian, saya yakin dan saya percaya Anda di Merpati Putih adalah suatu pengabdian yang tinggi, dan saya sangat menghargai saudara. Hanya pesan saya ini mohon untuk dicamkan, kehadiran Merpati Putih di Wonogiri menjadikan suasana yang sejuk, dan Anda harus bekerja sama. Kalau di Koramil itu ada namanya Babinsa, Anda bisa bekerja sama yang baik. Kalau di Polsek itu ada Babin Kamtipmas, sehingga apa kegiatan Anda sebagai warga yang baik, di antaranya ya tadi yang saya katakan, membentuk siskamling yang hidup, bukan siskamling yang tidak ada isinya. Itu sudah sebagai warga negara yang baik. Dan carilah teman sebaik-baiknya, karena di agama Islam yang namanya silaturahmi itu pasti menguntungkan. Jadi carilah saudara, jangan sampai cari musuh. Anda akan enak, Anda akan nyaman, semuanya saudara. Dan juga rangkullah pergaulan yang baik dengan perguruan lain. Kami yang ada di sana, kami dekat sekali dengan SH Trate, kita dekat dengan Tapak Suci, kita dekat dengan karate, kita dekat dengan Kyokushinkai, kita dekat dengan Taekwondo, karena kita tergabung di KONI dari beberapa cabang bela diri, sehingga kami bisa melaksanakan satu silaturahmi yang baik. Saya harapkan kalau Anda apa yang saya katakan ini bisa terwujud, Anda akan nyaman dan berprestasi. Saya kira apa yang saya katakan ini mohon untuk dicamkan dan bisa terwujud. Saya akhiri demikian, dan mungkin kalau ada salah tutur kami mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.